Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini saya akan share tentang anak intuiting ya, yang mana sering saya sampaikan bahwa anak intuiting ini sulit untuk diasuh, tetapi insya Allah masih bisa ketika kita berbasis Tivin ya. Sesuai janji saya kemarin bahwa saya akan share tentang penanganan santri intuiting yang kabur dari pondok. Suatu ketika saya diundang oleh seorang klien ya, seorang bapak di daerah Solo, yang mana putranya kabur dari pondok dan tidak mau mondok lagi. Bahkan ketika ustadznya berkunjung ke rumah dia langsung lari naik motor ya, mungkin seperti mau dikejar macan atau gimana. Dia sudah sangat membenci pondok sehingga tidak mau kembali ke pondok lagi. Padahal orang tuanya sangat ingin dia masuk pondok lagi. Akhirnya setelah bincang-bincang dengan bapaknya, saya menebak awal anaknya intuiting ya. Nanti setelah kita dekat dengan anak itu baru biasanya saya tes sidik jari Tivin ya. Ngobrol-ngobrol akhirnya saya bilang ke bapaknya, Pak, ini putranya intuiting ya. Perlu diketahui anak ini kelas 1 SMA. Kemudian saya tanya, saya bisa ketemu enggak itu ya? Karena anak ini setelah keluar dari pondok ya nganggur ya, enggak sekolah, kerjanya nyamain sama temannya. Bisa Pak, saya panggilkan dulu, dia biasanya kalau malam seperti ini nongkrong naik motor dengan temannya ya di pinggir jalan raya. Entahlah, ya biasa namanya anak jenuh mondok akhirnya kabur dan dia kegiatannya hanya ngobrol-ngobrol sama temannya. Tolong dipanggil, nanti saya ajak ngobrol-ngobrol Pak. Jangan bilang kalau saya ajak konseling ya, nanti nggak mau ketemu saya itu. Akhirnya bapak itu keluar rumah dan dijemputlah anak tersebut, ketemu, tetapi di luar rumah sempat ribut dengan bapaknya. Mas, itu silakan temui Pak Sofyan, dia ahli bakat. Terus dia nengok ke saya gitu loh. Dia masih komplain sama orang tuanya. Masa Pak Sofyan ahli bakat? Dia bukannya ustadz. Kalau ustadz saya nggak mau ketemu. Bukan, Pak Sofyan itu bukan ustadz. Dia itu ya orang ahli bakat tetapi suka ngaji. Kebetulan tadi habis ngaji di Solo, pulangnya mampir sini. Ya, kalau ngaji kan pakainya baju koko gitu ya. Kebetulan saya pakai baju koko seperti ini ya. Kemudian masalah anak itu bersama temennya ya, ditemani temennya ya. Nah, di sini saya mulai menggunakan trik berkata-kata yang ekspresif ya, yang disukai oleh anak intuiting. Begitu masuk ke ruangan saya, dia langsung saya sapa, Mas, bakatmu itu bisnis ya. Maka sebaiknya mulai hari ini antum kamu berbisnis, untuk masalah pondok jangan dipikir dulu ya. Yang penting kamu bisa jualan. Gimana Mas? Begitu saya sapa dengan cukup ekspresif, apalagi saya tawari untuk berbisnis yang itu merupakan kesukaan atau hobi, bahkan itu bakatnya orang intuiting, maka dia langsung ceria, langsung menanggapi pembicaraan saya dengan baik. Terus dia mulai akrab dengan saya tanya, kamu mau jualan apa? Bakso bakar Pak Sofyan. Oke, bagus, tapi kamu itu intuiting itu orangnya perfect ya, keren. Maka kalau kamu jualan bakso bakar, punya stand begitu harus bagus, indah, warnanya yang ceria, ada branding namanya ya, kamu berseragam gitu. Atau kalau masih belum punya stand, kamu beli gerobak, dibelikan bapakmu, jualan bakso bakar dengan gerobak yang dari stainless steel yang bagus, indah, ya, warna-warni, dan jangan lupa berseragam. Atau kamu sambil jualan sekolah kayak temanmu sekolah di mana? Mondok Mas katanya. Temannya bilang, enggak, saya di SMK Pak Sofyan. Gimana Mas kalau kamu sekolah di SMK saja seperti temanmu itu? Ya. Dia hanya senyum aja, ya nanti setelah sekolah jam 2 siang pulang, langsung nyuruh gerobak, enggak usah belajar. Tapi ya bawa buku lah, kalau sepi ya belajar, kalau ramai enggak usah belajar itu ya. Dia mulai ceria dan mulai loading ya. Intuitifnya ciri khasnya kalau dia kasih
inspirasi tentang masa depan yang menantang, yang menarik itu, dia loading dulu, mikir, membuat pola, menghubung-hubungkan antara kalimat saya dengan kondisi di lapangan gimana, terus akhirnya saya putuskan begini, sudah gini Mas, mulai bulan depan saya kesini lagi, saya mentoring bisnis, mau ya? Siap Pak Suwan, ya sudah. Kita berpisah dengan baik ya. Saya temui orang tuanya lagi ya, ingat ya rekan-rekan kalau mengkonseling orang tuanya dulu, anak jangan dengar ya, setelah itu orang tua suruh pergi dulu, anak ngobrol dengan kita, setelah dengan anak selesai klik, kita ngobrol lagi dengan orang tua, anak juga jangan mendengarkan itu ya. Karena kalau anak mendengarkan apa yang kita bincangkan dengan orang tuanya, dia akan merasa seperti tersangka ya, dia kan melakukan kesalahan, kabur dari pondok. Ketika dia mendengar perbincangan kita, ya kita sama dengan menjudge dia, ya jadi tersangka gitu ya. Kemudian ketemu orang tuanya lagi, sudah Pak, dia sudah ngeklik ke saya, insya Allah bulan depan saya kesini lagi, saya ajari bisnis gitu ya. Mondoknya gimana Pak Suwen? Jangan dipikir dulu. Nanti kalau dia sudah bahagia dengan bisnisnya, mudah-mudahan insya Allah dia akan kembali ke pondok. Bulan depan sebelum saya berkunjung, saya telepon ke orang tuanya, gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Sofyan, anak saya sudah mau mondok lagi, tapi di Jombang ya. Sebelumnya mondoknya di Boyolali, sekarang di Jombang. Alhamdulillah ini ada sudah dua kasus intuiting, yang satu kabur dari pondok, yang satu mogok sekolah. Ya, cukup banyak ya yang kabur dari pondok dan mogok sekolah intuiting, karena intuiting suka bebas, suka melihat langit, suka alam bebas, sehingga ketika dikurung di asrama atau di kelas dengan pola asuh yang tidak intuiting banget, biasanya dia tidak betah atau tidak kerasan. Demikian inspirasi pagi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.